Dan teman-teman perhatikan baik-baik bahwa kita di sini mendapatkan sebuah penawaran 3 pinjaman di APK pinjol ilegal. Dan ternyata kita juga mendapatkan pinjaman yang kita sudah gagal bayarkan cukup besar, nominalnya di sini angkanya 2.100.000 dan masih banyak sekali untuk riwayatnya pembayarannya 2.100.000. Nah, APK pinjol ini bisa dikatakan mudah cair, gampang cair karena ini adalah APK pinjol dari punya temen gue. Katanya dia baru daftar doang, baru ngajuin doang, tiba-tiba uangnya masuk ke dalam rekening. Di dalam video kali ini gue akan membahas secara tuntas, review, membongkar APK pinjol ilegal terbaru lagi nih bro, di bulan Agustus. APK ini sudah ada di dalam Play Store. Nanti akan gue jelaskan secara tuntas, detail, lengkap, berbagai macam tutorialnya. Oleh karena itu teman-teman yang saat ini sedang mempunyai atau yang sedang mencari APK pinjol ilegal, Anda jangan langsung mendownload ataupun menginstal APK-nya, tapi dengarkan dulu apa yang gue sampaikan di dalam video kali ini, agar teman-teman tentunya mengerti apa yang gue sampaikan dalam video kali ini. Oke, nggak lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Dus Pinjol. Oke, video kali ini gue akan membongkar sekaligus gue akan mereview dari APK pinjol ilegal yang bisa dikatakan ini adalah APK baru juga bro, yang untuk di bulan Agustus tahun 2025 ini. Oleh karena itu teman-teman, simak dulu, perhatikan apa yang gue tampilkan, beberapa dokumentasi yang ada di dalam video kali ini. Yang saat ini sedang mencari APK pinjol ilegal atau yang sudah punya APK pinjol ilegal, tonton video ini sampai selesai karena nanti akan gua beritahu bagaimana caranya ketika teman-teman memiliki APK pinjol ilegal ini tidak kena sebar data, tidak kena teror, dan tahu cara untuk menyelesaikannya itu bagaimana. Yang memiliki APK pinjol ilegal, coba ketikkan dalam komentar Anda memiliki APK-nya apa saja, cara penagihannya bagaimana, disebar datanya itu bagaimana, dan masih banyak lainnya yang mungkin Anda rasakan yang saat ini bener-bener pahit dalam proses gagal bayar di APK pinjol ilegal. Teman-teman lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, gua akan menampilkan reviewnya terlebih dahulu. Habis menampilkan reviewnya, kita akan menampilkan juga aplikasinya seperti apa, lalu kita masuk lagi ke dalam topik bongkar APK-nya itu seperti apa. Jadi dalam video kali ini kompleks banget gue bahasnya, biar teman-teman yang mungkin belum tahu akan tahu dalam video kali ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam Play Store. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, gue geser dulu kemari. Nama APK-nya apa bang? Nah, nama APK-nya adalah terserah lu mau download kayak mau enggak kayak ya kan. Tapi gue sarankan dengarkan dulu. Habis itu teman-teman terserah lu mau download kayak mau enggak kayak. Nama APK-nya adalah pinjam. Ya, nama APK-nya sini namanya pinjam mudah. Ya. Nama APK-nya pinjam mudah, ini sudah ada di dalam Play Store. Teman-teman yang punya APK ini, coba deh kalian ketikkan dalam komentar Anda sudah telat berapa hari, sudah galbe berapa lama, disebar data gak, cara penagihan tuh bagaimana gak sih. Kita masuk saja ke dalam tampilan awal. Nah, kalau tampilan awal ini cukup menarik juga, namanya pinjaman mudah, loan online. Dan teman-teman kita perhatikan dari tampilan review APK-nya seperti ini. Untuk tampilannya dari segi UI-nya cukup bagus juga dan menarik ya. Tetapi ingat, mereka bangun ini untuk menjebak kalian, untuk menipu kalian. Dalam segi kolom komentar yang ada di dalam Play Store, ini semuanya buzzer-buzzer. Ya, bot semua. Mereka bangun ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari calon nasabah atau calon korbannya. Ya, dan teman-teman perhatikan baik-baik untuk tampilan awal di Play Store seperti ini. Wah, teman-teman langsung download dah tuh. Langsung download, langsung ajukan. Wah, tiba-tiba kena sebar data. Wah, tiba-tiba ditolak, wah tiba-tiba cair, habis itu wah masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di bagian atas ini, terakhir diupdate 31 Juli 2025.
Oke, ya untuk updatean terakhirnya di APK Pinjam Mudah yaitu 31 Juli 2025. Ya sekarang bulan Agustus tahun 2025. Kita buka saja dan teman-teman di sini sangat mengejutkan sekali. Mungkin teman-teman akan merasakan kekesalan gitulah ya. Untuk versinya 302 ini nggak penting. Nah, yang terpenting itu adalah di bagian sini, di bagian tanggalnya itu. Untuk diupdate aplikasinya yang terakhir itu 31 Juli ya. Dan ternyata APK dari pinjol ilegal pinjam mudah ya, APK-nya ini sudah ada di Play Store di tahun 2021 bulan April tanggal 5 di bagian sini bro. Bayangkan aja bro, ternyata APK pinjam mudah ini aman sekali dari pemblokiran Satgas Pasti dan OJK. Padahal OJK mengatakan di tahun 2017 Satgas Pasti sudah melakukan pemblokiran sampai 13.000 entitas ilegal. Ternyata di tanggal 5 bulan April 2021 aplikasi pinjol pinjam mudah ini sampai sekarang tidak diblokir-blokir. Kenapa sih pinjol ilegal yang ada di Play Store umurnya panjang-panjang tapi tidak pernah diblokir? Tetapi kalau kita track di dalam portal berita katanya OJK sudah melakukan pemblokiran. Nah, ini yang harus kita patut pertanyakan. Kenapa pinjol ilegal di dalam Play Store tidak pernah diblokir? Nah, kebanyakan APK-APK pinjol ilegal yang gua pantau tiba-tiba hilang di dalam Play Store. Kemungkinan besar, ini cuman asumsi gua aja. Kemungkinan besar mereka tidak diblokir, tetapi cuman ganti nama atau ganti domainnya saja. Ganti servernya doang, ganti domainnya doang, ganti IP-nya doang. Jadi, kalau menurut gue selama ini tidak diblokir, hanya diganti namanya saja. Nah, selanjutnya teman-teman, kita buka saja APK-nya di sini. Tampilan awalnya seperti ini. Ya, kita lihat di tampilan awal ya kita disuguhkan dari berbagai macam kata-kata, kalimat, dan sebuah visual yang cukup menarik. Ya, cukup menarik bagi orang-orang awam. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak kena ketipu nih dari APK pinjol ilegal ini. Pinjam mudah terlihat di bagian atas seperti ini, pilihan tepat untuk keadaan darurat. Waduh, ini bahaya sekali. Nah, APK-APK pinjol ilegal seperti pinjam mudah biasanya dia mencatut nama-nama seperti OJK dan AFVI. Nah, ternyata di sini kita disuguhkan, ditawari dengan pinjaman baru lagi, yaitu dengan jumlah nominal 4 juta, 6 juta, 8 juta. Nah, teman-teman yang mungkin pemula melihat atau baru pertama kali daftar, baru pertama kali menginstal, pasti disuguhkan dengan nilai angka nominal yang sangat tinggi. Nilai nominal yang sangat besar. Ingat, ini adalah sebuah jebakan. Nah, permainan sales marketing untuk menjebak Anda agar teman-teman mengklik ajukan. Ini yang sangat bahaya sekali. Tetapi kalau teman-teman penasaran nih, Anda klik ajukan, nanti yang masuk itu duitnya paling 500.000, 100 juta. Terus tiba-tiba apa? Teman-teman kena sebar data. Waduh, uang receh, teman-teman taruhannya itu data kalian. Dalam segi tampilan awal, mereka menyuguhkan dengan nilai nominal yang sangat tinggi ataupun sangat besar. Kita masuk saja di bagian yang berikutnya, yaitu di bagian rincian tagihan utangnya itu seperti apa. Apakah ini berhasil cair atau memang sudah digalbaikan atau gimana sih? Kita lihat saja di bagian profilnya di sini. Di bagian profil teman-teman, untuk bagian atas nomornya di sini gue sensor karena ini punya temen gue. Di bagian pinjaman saya di sini kita lihat saja pinjaman saya. Di bagian pinjaman saya kita mendapatkan dari pinjaman saku ya. Nama produknya pinjaman saku. Teman-teman, kalau punya APK pinjol ilegal, teman-teman jangan terpaku dengan produk-produk dari anakan APK pinjol ilegal ini. Ini hanya sebuah permainan sales marketing aja ya bro, agar teman-teman memiliki tekanan ya, tekanan. Waduh, teman-teman merasa utangnya banyak dah tuh ya kan. Di sini ada namanya pinjamin saku. Ini cuma permainan doang ya bro, bukan nama sungguhan, hanya permainan nama-nama produk buatan saja ya bro. Satu produk dapat
pinjaman sebesar 2.100.000. Nah, di sini ada 2 produk, jadi totalnya 4.200.000. Nah, teman-teman, kita lihat saja di bagian pembayarannya di sini yang kalian harus perhatikan di satu produk. Yang pertama, jumlah pinjaman 2.100.000. Biaya admin Rp924.000. Lalu Anda disuruh mengembalikan uangnya 2.100.000. Coba Anda pikirkan pakai logika. Anda mengajukan pinjaman 2.100.000. Dari 2.100.000 dipotong 924.000. Lalu yang masuk ke rekening berapa nominalnya? Dan ini yang baru terlihat di dalam isi tagihan di dalam aplikasinya. Tapi menurut keterangan dari temen gue, dia tuh ngajukan pinjaman 2.100.000 ya. Tapi yang masuk ke rekening duitnya itu cuman 800.000 rupiah. Dan elu harus mengembalikan dana pinjamannya itu sebesar 2.100.000 dari segi tenor 7 hari. Dari segi bunga, wah luar biasa. Pendapatan pinjaman kecil banget. Dan untuk resiko sangat bahaya sekali. APK-nya itu meretas. Nanti kita akan bongkar ya. Nanti kita akan masuk ke topik pembongkaran APK-nya agar teman-teman tahu. Jadi teman-teman, kalau kita bilang rugi, tentu teman-teman rugi banget. Ya, walaupun teman-teman punya asumsinya, oh gua bang butuh duit bang. Oh butuh duit bang. Ya, tapi kalau teman-teman butuh duit mengandalkan sebuah APK pinjol ilegal, jangan coba-coba Anda menyusahkan orang lain. Contoh menyusahkan seperti kayak gue, konten kreator, menyusahkan orang lain pokoknya. Melibatkan orang lain juga. Melibatkan orang yang tidak tahu menau. Ya, jadi teman-teman coba dipikir lagi. Satu, APK-nya meretas, sebar data, tenornya cepat, dan untuk pencairannya tidak sesuai. Jadi bagi teman-teman dipertimbangkan lagi. Duitnya receh, tapi resikonya itu luar biasa. Jadi bagi teman-teman ini untuk satu produk ya, satu produk seperti ini. Terus juga teman-teman di sini ada yang namanya hapus informasi pribadi. Ini hanya permainan doang. Sebenarnya ini tidak berfungsi. Hapus informasi pribadi ini hanya permainan sistem APK-nya aja. Dan ini sebenarnya tidak berfungsi. Jadi percuma ketika lu mengklik hapus informasi pribadi di dalam APK-nya. Ingat, data lu itu tidak akan bisa dihapus. Walaupun lu melunasi di APK pinjol ilegal. Walaupun teman-teman punya asumsinya, oh gue lunasin aja deh biar tidak kena sebar data, biar tidak kena diteror, tetap Anda bayar disebar, kagak bayar juga disebar. Jadi seperti itu kalau untuk pinjol ilegal. Oke, kita masuk ke bagian tampilan awal. Kalau untuk tampilan awal, untuk UI-nya juga cukup bagus juga menurut gue. Dan coba kita klik ajukan, ini tidak bisa. Ya tidak bisa. Tetapi ya kita akan masuk ke dalam pembongkaran APK-nya nih bro. Pasti teman-teman akan bertanya, bang APK pinjam mudah ada DC lapangannya gak sih? Bang APK pinjol mudah ini sebar data gak sih? Nyadap kontak gak sih? Nah ini teman-teman yang akan gue jelaskan secara detail. Mudah-mudahan dari jawaban ini teman-teman tidak takut dan tidak panik lagi. Tidak takut, tidak panik, dan bisa menyelesaikannya itu, dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas kalian tanpa gangguan teror APK-APK pinjol ilegal. Teman-teman bisa kalian perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Gua akan tampilkan dari hasil bongkar APK-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam scanning bahwa APK pinjol pinjam mudah ya ternyata dia tidak memiliki sebuah domain. Dia memiliki sebuah IP address. Nah, teman-teman mungkin akan bingung tuh. Yang ada dalam APK-nya itu dia hanya memiliki sebuah IP address, tidak memiliki sebuah domain. Untuk IP address-nya teman-teman bisa lihat dan kalian mungkin bisa catat aja karena nanti kita akan masuk ke dalam IP address-nya ini 147.139.133.190. Apabila teman-teman memiliki atau mempunyai atau telat bayar atau gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol ilegal, cara penagihan mereka sampai sebar data di luar kontak emergensi, sampai sebar data di semua buku kontak kalian, coba ketikkan aja dalam komentar. Lalu Anda memiliki APK pinjol ilegal, bagaimana sih cara mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang memiliki jatuh tempo? Coba ketikkan aja dalam komentar. Kita mau tahu itu nama APK-nya apa sih? Yang kedua, apakah tetap Anda
Anda melakukan bayar pinjol atau melaksanakan gagal bayar pinjaman online di pinjol ilegal. Oke, kita akan masuk saja ke dalam sebuah permention dari aplikasi pinjol ilegal dari Pinjam Mudah. Kita lihat saja di bagian detail. Teman-teman bisa lihat di bagian detail paling bawah, di situ ada namanya perizinan. Nah, kalau kita lihat dari sebuah perizinan atau permissionnya yang dimiliki APK Pinjol Pinjam Mudah, ternyata ini aplikasinya berbasis online. Ya, kalau offline dia tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, mereka bisa membaca dari email yang Anda gunakan. Yang selanjutnya, dari APK ini bisa membaca jenis perangkat yang Anda gunakan, terbaca di response stat ya, dan bisa melakukan pengambilan data lokasi ya. Untuk di bagian kontak seperti log panggilan, SMS, galeri, file manager, ini tidak ada terlihat dari scanning yang kita gunakan. Jadi kalau bisa dikatakan aman ya, gua katakan juga aman-aman juga gitu loh. Walaupun gua katakan aman-aman juga ketika kalian install, tetap teman-teman yang belum punya jangan download, jangan install. Bagi yang sudah punya, uninstall dan galbaikan. Jadi bagi teman-teman, walaupun bisa dikatakan aman, teman-teman jangan download dan jangan install. Bagi yang sudah terlanjur, jangan takut data Anda kena sebar data di luar kontak emergensi. Jangan takut. Jangan takut juga kalau teman-teman punya perasaan nanti takut sebar data di media sosial. Jangan kalian takuti bro, lebih baik galbaikan saja. Dari jenis perizinan permissionnya terlihat tidak ada yang sensitif. Yang selanjutnya adalah kita berpacu dengan dari segi alamat IP address yang digunakan oleh APK pinjol ilegal Pinjam Mudah. Di sini ya bro, 147, 139, 133, 190. Kita akan telusuri dari IP address yang digunakan oleh APK pinjol ilegal Pinjam Mudah. Kita masuk saja ke bagian yang berikutnya. Teman-teman bisa kalian perhatikan dan kalian bisa lihat dari hasil scanning menggunakan tools yang bernama Shodan. Teman-teman bisa lihat dan perhatikan bahwa IP address dari Pinjam Mudah dengan alamat 147, 139, 133, 190 ternyata dia memiliki sebuah domain yang bernama cashhl.net dan dimana provider servernya menggunakan Alibaba Clone. Oke, teman-teman sudah lihat di bagian tampilan pertamanya. Kita masuk ke bagian yang keduanya. Domain yang dimiliki APK pinjol ilegal Pinjam Mudah, dia memiliki 3 DNS dan itu dari China DNS-nya bro. Artinya kemungkinan besar servernya itu milik negara China. Dari domainnya yang dimiliki APK pinjol Pinjam Mudah, dia memiliki 5 subdomain. Nah, 5 subdomain tersebut mereka memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini kita nggak tahu nih fungsinya apa nih dari subdomain tersebut. Tetapi kita lebih menyoroti dari API dari sebuah subdomain yang dimiliki oleh APK pinjol Pinjam Mudah. Teman-teman lihat di bagian API. Di bagian API itu apa sih bang? Nah, API itu sebagai jembatan. Gua akan berikan sebuah ilustrasinya. Aplikasi Pinjam Mudah yang Anda install itu adanya di HP kalian. Sedangkan servernya pinjol itu ada di negara China. Jadi sangat jauh sekali. HP kalian itu di negara Indonesia. Nah, servernya itu di negara China. Lalu bagaimana caranya data-data di handphone kalian itu bisa dikirim ke servernya pinjol, yaitu menggunakan API, sebuah jembatannya bro. Nah, sebuah jembatan itulah yang akan bisa mengirim data kalian ke servernya pinjol. Dari kelima subdomain yang dimiliki APK pinjol ilegal Pinjam Mudah, mereka memiliki perannya masing-masing. Tetapi walau teman-teman berpikirnya oh tidak bisa meretas nih HP ini nih, APK ini nih gitu kan, teman-teman mungkin punya pikiran seperti itu. Dan teman-teman harus tahu bahwa data Anda yang ada di dalam HP kalian atau data-data yang kalian input itu dikirimnya ke server luar negeri alias China. Teman-teman juga ada yang bertanya tuh, bang, APK pinjol ilegal itu sebenarnya milik siapa sih? Kalau kita telusuri dari beberapa alamat,
ini milik dari negara asing, bukan punya Indonesia, bro. Punya aplikasi ini, punya aplikasi pinjol ilegal, galbaikan dari sekarang. Jangan sampai menunggu kena sebar data, dan jangan coba-coba melaksanakan bayar di APK pinjol ilegal. Kenapa? Bahwa APK pinjol ilegal tersebut Anda bayar bakalan kena sebar data, Anda nggak bayar bakalan kena sebar data. Lalu bagaimana solusinya, Bang? Ketika gue sudah terlanjur install, download, ditolak, dan cair, gua mau galbay. Ini solusinya bagaimana, Bang? Solusi yang akan gue bagikan secara global. Yang pertama, Anda uninstall semua APK pinjol ilegal. Yang kedua, ketika Anda diteror di WhatsApp oleh DC-DC yang masuk ke dalam WhatsApp kalian, segera kalian blokir ataupun kalian bisa arsipkan saja. Yang ketiga, rubah cara berpikir kalian. Rubah cara berpikir kalian. Jangan sampai Anda memiliki rasa halusinasi. Contoh, oh takut kena sebar data, nanti gue malu. Itu kan sebuah halusinasi yang ada di dalam pikiran kalian. Nah, itulah yang perlu Anda kontrol. Dan yang selanjutnya, teman-teman, ketika punya pinjol, baik Anda sudah memiliki keterlambatan, Anda jangan coba-coba lari ke joki pinjol. Banyak sekali sekarang orang buka PT dengan berkedok seperti PT Konsultan Pinjol. Hati-hati, banyak sekali tuh, bro. Joki pinjol berkedok PT Konsultan Pinjol. Anda punya pinjol, lebih baik menyelesaikannya dengan cara mandiri. Jangan coba-coba lari ke jasa A, jasa B demi mempertahankan agar tidak kena sebar data. Teman-teman, kalau datang ke sana, yang ada teman-teman makin rugi dan makin banyak masalahnya. Jadi kalau teman-teman punya APK ini, galbaikan dan semuanya teman-teman hilangkan. Move on dari jenis berbagai macam teror pinjaman online. Nah, bagi teman-teman yang saat ini bingung dengan teror pinjaman online pinjol ilegal, coba kalian bisa cek saja video lanjutannya di dalam channel YouTube gue. Kalian bisa lihat saja di bagian deskripsi ataupun lihat di bagian live streaming gue. Karena banyak sekali yang gue bongkar cara-cara dan bagaimana lepas dari jeratan utang pinjol, bagaimana pinjol itu tidak kena sebar data, bagaimana pinjol itu tidak sampai keluar kondar. Itu semuanya sudah gue bocorkan di dalam live video gue. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram secara gratis, kalian bisa kirim saja melalui email yang ada di dalam deskripsi. Teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya langsung, silakan aja join di dalam grup VIP kita. Bagaimana caranya? Coba aja langsung kirim email yang sudah gue sediakan. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.